adik-adik semuanya, apa kabar? Hari ini kita berjumpa dalam ibadah Teens online. Kakak sangat senang sekali, sangat excited sekali karena bulan ini pasti adik-adik tahu, bulan ini adalah bulan yang spesial bagi bangsa Indonesia, khususnya karena bulan ini kita merayakan Hari Kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Adik-adik tahu yang keberapa? Ya, betul sekali. Kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77 tahun. Sebelum kita melanjutkan, kita akan mengucapkan Selamat Hari Raya Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77 tahun. Dirgahayu Indonesiaku. Salam merdeka. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema bulan ini di mana kita akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, kemerdekaan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Kakak juga mau mengajak kita untuk merenungkan apa arti kemerdekaan bagi hidup kita juga. Salam merdeka. Adik-adik, kalau bangsa Indonesia juga merayakan kemerdekaannya, sesungguhnya dalam hidup kita pun Tuhan sudah memerdekakan kita. Kakak mau mengajak kita merenungkan bersama-sama apa arti kemerdekaan dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita yang sudah menerima kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan itu sesungguhnya dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Mari kita renungkan kemerdekaan yang pertama. Kita merdeka dari kuasa dosa. Mari kita baca ayatnya sama-sama. Roma 6 ayat 23, kakak akan bacakan untuk kita semua. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut. Kita yang dahulu sebelum menerima Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya mati. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah mati bagi hidup kita, Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah, dan kita menerima karunia itu, karunia keselamatan itu, sehingga upah dosa adalah maut itu tidak lagi berlaku dalam kehidupan kita. Itulah kemerdekaan dari anak-anak Tuhan. Kemerdekaan dari kuasa dosa, kemerdekaan dari upah dosa yaitu maut. Karena kita yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita sudah menjadi anak-anak Allah dan kita telah lahir baru, kita sudah menerima karunia Allah, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi, yang pertama, kemerdekaan bagi anak-anak Tuhan adalah merdeka dari kuasa dosa. Yang kedua, adik-adik, kita juga Tuhan telah merdekakan dari kutuk dosa. Adik-adik, karena Adam dan Hawa telah berbuat dosa, maka bumi dan tanah telah dikutuk oleh Tuhan. Kutuk dosa dari Adam dan keturunannya sesungguhnya semuanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus pada waktu kematiannya di kayu salib. Karena firman Tuhan berkata, sesungguhnya semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kakak percaya waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna, sehingga Tuhan Yesus sendiri telah menanggung setiap kutuk-kutuk dari dosa, kutuk-kutuk dari dosa Adam dan Hawa, kutuk-kutuk dari kegagalan manusia melakukan hukum Taurat, kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk nenek moyang, semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri dengan kematiannya di kayu salib.
Yang kedua, kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus sendiri dari kutuk dosa. Yang ketiga, yang kakak mau sharingkan adalah kemerdekaan dari perhambaan dosa. Mari adik-adik kita baca ayatnya di Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Adik-adik, firman Tuhan berkata, kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, adik-adik, apa itu hamba kebenaran? Nah, firman Tuhan sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6a. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi adik-adik tahu ya, kebenaran yang sesungguhnya adalah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia adalah kebenaran yang sejati. Nah adik-adik, kalau kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, itu berarti kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita hidup bagi kebenaran. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi hidup bagi kebenaran berarti hidup bagi Kristus. Seperti bangsa yang sudah merdeka, yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan dari bangsa yang menguasainya, demikian pula dengan hidup kita. Adik-adik, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, berarti kita tidak lagi di bawah kuasa dari dosa, tetapi hidup kita adalah milik Kristus dan kita hidup bagi Kristus. Karena kita hidup untuk kebenaran, hidup bagi kebenaran. What next? Apa yang harus selanjutnya kita lakukan sebagai hamba kebenaran? Nomor 1, hiduplah sebagai hamba kebenaran. Adik-adik, kita semua sudah merenungkan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Hari lepas hari, kakak percaya kita semua pasti punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mari kita bukan hanya jadi pendengar, tapi kita jadi pelaku firman. Kita pasti sudah melakukan saat teduh, kita pasti sudah menghafal beberapa ayat, kita sudah mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama untuk menjadi pelaku-pelaku firman, karena kita adalah hamba kebenaran. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba kebenaran? Yang pertama, kita melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita jangan mau lagi ditipu oleh si penipu. Bagaimana Kak caranya? Mari kita buka ayatnya. Adik-adik semua, Alkitab sudah memberitahukan bagaimana caranya kita mengambil senjata untuk menghadapi si penipu, yaitu si iblis. Ayatnya dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kakak bacakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
dalam segala doa dan permohonan berdoalah di setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Adik-adik, di dalam suatu negara yang merdeka, pasti negara itu mempunyai pertahanan, sistem pertahanan yang sudah dilatih oleh negara tersebut untuk berjuang dan membela negaranya. Kalau di luar negeri mungkin ada wajib militer. Kalau di negara kita, seperti kita ketahui juga ada pasukan khusus, ada tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Ya, teman-teman, hari ini kakak sudah memakai baju seperti pasukan army ya, teman-teman. Semoga mewakili tema hari ini, yaitu kalau kita juga harus siap sedia, kita juga harus berjaga-jaga untuk menghadapi tipu daya iblis. Karena firman Tuhan berkata, peperangan kita sesungguhnya bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan tipu muslihatnya iblis. Teman-teman, jadi Alkitab sudah memberikan kepada kita senjatanya ya teman-teman, untuk mengalahkan tipu daya iblis, mengalahkan serangan dari si jahat itu ya teman-teman. Jadi apa senjatanya? Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu yang pertama, kita berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Kakak percaya kebenaran dan keadilan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang bersama-sama dengan kita, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, yang akan membuat kita dapat mengalahkan tipu muslihat dari si jahat. Lalu kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Teman-teman, dalam perjuangan kita melawan tipu daya iblis, pasti nanti Tuhan akan memakai kita juga untuk menjadi pemberita-pemberita firman. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan sebagai murid-murid Tuhan yang menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan kita. Lalu kita dalam segala hal, dalam segala keadaan, firman Tuhan berkata, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terima juga ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kakak percaya peperangan kita banyak hal juga terjadi dalam pikiran ya teman-teman. Pikiran kita seringkali ditipu oleh si jahat. Mungkin juga pikiran kita sendiri dari perkataan orang. Kita mempunyai pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang akhirnya membuat kita bimbang, ragu-ragu, tidak mempercayai firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kita harus melawan itu semua dengan firman Tuhan. Kita kembali untuk menggunakan perisai iman untuk mengalahkan si jahat. Kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang ada dalam firman Tuhan. Biar itu yang kita pikirkan, biar itu yang masuk dalam pikiran kita ya teman-teman. Supaya kita dapat mengalahkan serangan-serangan si jahat itu. Dan menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah sendiri. Apa yang jadi perkataan Tuhan, mari itu yang kita percayai. Mari apa yang Tuhan katakan, itu yang kita pegang. Sehingga itu menjadi senjata kita dan kekuatan kita untuk melawan panah-panah api dan serangan-serangan si jahat. Ayat penutup kakak mau bacakan untuk kita semua, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Adik-adik, mari kita semua jadi hamba-hamba kebenaran. Mari kita yang sudah dimerdekakan, mari kita hidup sungguh-sungguh sebagai pasukannya Tuhan. Kita hidup bagi kebenaran dan kita mempergunakan selengkap senjata Allah untuk mengalahkan tipu daya si iblis. Sehingga kita pada akhirnya bisa menjadi terus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, bukan dengan kekuatan kita sendiri.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan sudah memerdekakan kami dari kuasa dosa. Engkau sudah memerdekakan kami dari kutuk dosa. Engkau sudah memerdekakan kami sebagai hamba kebenaran, dari perhambaan dosa menjadi hamba kebenaran. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau hidup bagi Engkau, kami mau hidup bagi kebenaran, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, kalau kami melengkapi diri kami dengan selengkap senjata Allah, firman-Mu sendiri berkata, kami akan dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ya Tuhan. Biar kami selalu mempunyai roh yang berjaga-jaga ya Tuhan. Biar kami selalu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kalau Engkau ada di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Terima kasih ya Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah dibebaskan, kami sudah dimerdekakan, dan kami menikmati kemerdekaan kami di dalam Engkau ya Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus. Dan kami mau hidup terus Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Engkau yang terus memakai masa muda kami, sehingga lewat hidup kami Tuhan, banyak orang datang kepadamu ya Tuhan, banyak orang datang untuk menyembah-Mu, banyak orang Tuhan melihat Kristus dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang semakin dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, Engkau yang memberkati keluarga demi keluarga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!